Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Fahamdan li rabbil khasana bi Muhammadin wa anzgazna min dhulumatin dahli wa dayajiri la nuril islamin wal ilmin wa hikmatin wa yumnin wa imanin wa khairu awamir wa taharuna min izzin wa kufri wa hubsi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratul a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam wa barik alaihi. Alhamdulillah, pertama-tama Al-Fakir ucapkan tanda syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semua di tempat yang mulia ini, di mana kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang mendapat daripada barokah. Kita dikumpulkan dalam majelis yang mulia ini, di momen yang mulia, di malam yang mulia, karena di tempat ini dimuliakan Zat yang Maha Mulia, karena di tempat ini dimuliakan kekasih Allah yang paling mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya ucapkan salam hormat, cinta dan ta'zim kepada para tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, para sesepuh, para ahli kampung, RT-nya, RW-nya, dan juga alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita daripada para umara yang alhamdulillah beliau-beliau mau duduk bersama kita, bersinergi dengan kita dalam peringatan yang mulia ini. Kita doakan beliau-beliau yang khususnya pertama-tama saya cintai, saya hormati, yaitu Ketua FKB Saudara Hendrawan Jaya, dan juga Bapak RT 0406 Bapak Adi atau Bapak Asih, dan juga Ketua RT 06 Bapak Andri, di mana hadir di tengah-tengah kita juga ada Ustadz Jujun Jumadi yang kita hormati, yang terhormat daripada anggota DPRD kita Bapak Haji Atang Tristanto, dan juga Ibu Hajah Lucian, dan juga Bapak Haji Khairan. Kita doakan beliau-beliau semua, mudah-mudahan Allah berikan sehat panjang umur, Allah luaskan rezekinya, Allah jadikan daripada jabatan yang amanah, jabatan yang barokah, jabatan yang bisa mensejahterakan umat Sayyidina Muhammad, yang bisa mensejahterakan daripada warganya, dan juga menjadikan daripada ahli kampung ini kampung yang barokah dengan dipimpin oleh beliau-beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya cintai, saya hormati guru kita Al-Habibana Ainul Yaqin Al-Gadri, mudah-mudahan Allah berikan sehat panjang umur untuk beliau, Allah luaskan rezekinya, Allah sehatkan badannya, dan mudah-mudahan juga beliau selalu mendapat penjagaan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Da'i ilallah Al-Habibana Abdurrahman bin Abdullah Al-Gadri, kita doakan beliau mudah-mudahan Allah berikan sehat panjang umur, Allah karuniakan daripada penjagaannya, kasih sayangnya kepada beliau. Dan juga yang belum datang Al-Habib Reza bin Syahab, mudah-mudahan beliau bisa hadir di tengah-tengah kita, mendapatkan perlindungan dari Allah, mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, berkahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kumpul di tempat ini menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam suatu perkumpulan yang dimana setiap perkumpulan yang ada di muka bumi ini akan binasa, akan berakhir, akan berkesudahan. Namun dari setiap perkumpulan hasilnya tidak akan selesai.
Setiap hasil dari perkumpulan ini akan kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. Dan ini perkumpulan yang insya Allah hasilnya akan membawa daripada pertanggungjawaban yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semua ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dipergunakan apa waktu kita ketika di dunia, kita senantiasa duduk di tempat-tempat yang di tempat itu mendapat pandangan dan ampunan-Mu ya Allah. Kita duduk di tempat yang dimana di tempat itu diucapkan, diagungkan, dimuliakan kekasih-Mu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hadirin, ini adalah nikmat yang tidak diberikan kepada orang-orang yang banyak, kecuali memang Allah yang pilih langsung. Dari mana di malam ini jutaan orang bermaksiat di hadapan Allah. Di malam hari ini anak-anak perempuan kita banyak yang berzina. Di malam hari ini banyak pemuda-pemudi kita yang mabuk-mabukan. Di malam hari ini banyak orang-orang pemuda kita yang mereka lupa akan daripada setiap langkahnya dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa beruntungnya kita memiliki kecenderungan, keinginan yang lebih besar untuk mendapatkan maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ajaran orang-orang saleh kita. Ini adalah ajaran yang dibawa oleh junjungan kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana orang yang mengikuti relnya Nabi Muhammad, berjalan di jalan estafet dakwahnya Nabi Muhammad, berjalan di jalan yang diridhoi oleh Nabi Muhammad, maka jalan itu adalah jalan yang paling selamat, jalan yang paling bahagia, jalan yang paling menguntungkan, jalan yang akan membawa keselamatan di dunia dan di akhirat. Wahai hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita renungi di malam hari ini, di mana Allah Subhanahu wa taala akan sangat dengan mudahnya menurunkan azabnya ketika daripada hamba-hambanya tidak amanah sebagai abdillah, yang dimana mereka di malam hari ini bermaksiat di hadapannya. Berkat antum semua di sini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membacakan kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang disenangi oleh Nabi Muhammad, insyaallah menjadi sebab Allah tidak turunkan azab dan bala untuk bangsa ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah taala, saya mendengar daripada saya punya guru Habib bin Jindan bin Nawfal bin Salim bin Ahmad bin Jindan. Beliau mengutip daripada perkataan seorang soleh, di mana perkumpulan yang seperti ini mempunyai nilai yang luar biasa. Karena apa? Dikatakan di dalam suatu kitab yang beliau katakan bahwasanya orang-orang yang berkumpul berzikir mendapatkan kebaikan di tempat itu, maka Allah ciptakan daripada di tempat itu satu awan, yang dimana awan itu awan maknawi, awan yang mendatangkan kebaikan, yang akan digiring awan tersebut ke suatu tempat yang dimana tempat itu tidak ada orang yang berzikir dan tidak ada kebaikan di dalamnya. Berkat orang-orang duduk di tempat ini, kebaikannya pun tersiar. Allah kirimkan sampai tempat-tempat yang dimana di tempat itu banyak kemaksiatan, tidak ada kebaikan di dalamnya. Ini adalah sesuatu yang tidak sia-sia dan memiliki nilai yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini memandang orang-orang soleh kita, guru-guru kita, para habaib kita, para umarok kita yang alhamdulillah mereka masih setia dengan ajaran Nabi Muhammad. Beliau masih terus ingin mengenalkan kita kepada kemuliaan zatnya Nabi Muhammad. Mereka mengenalkan kita, mengantarkan kita kepada Allah. Mereka mengantarkan hati kita untuk terus teriring, hati kita tertaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pandanglah mereka sebagai guru-guru untuk batin kita, karena mereka adalah huwa wasilah. Mereka adalah wasilah alladzi yunjika minal adzabil qabri wa minal adzabin nar. Mereka yang akan menyelamatkan manusia daripada azab kubur dan azab daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kita masih diberikan nikmat ini. Kita masih diberikan nikmat oleh Allah untuk mensadarkan hati kita kepada orang-orang yang bisa mengantarkan kita kepada keselamatan akhirat, yang bisa menyandarkan hati kita kepada rasa mahabbah kepada baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkumpulan ini adalah perkumpulan yang mendapatkan pengampunan
dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min qaumin ijtama'u yadhkurunallaha la yuriduna bizalika ila wajahahun nadahum munadi minas sama' an qaumun maghfuran lakum qad bidulil syi'atikum hasanah." Sebuah perkumpulan yang dimana bersama-sama mereka mengingat kepada Allah, mereka berzikir kepada Allah, mereka tidak mengharapkan apapun balasan kecuali keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka para penyeru langit, para malaikat berseru, di mana malaikat berseru, "Wahai sekalian manusia, bangunlah. Sesungguhnya dosa kalian telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan digantikan segala keburukan kalian dengan kebaikan." Kita mendapat banyak kebaikan di tempat ini. Ampunannya Allah Subhanahu wa taala untuk kita, hidayahnya Allah Subhanahu wa taala untuk kita, taufiknya Allah Subhanahu wa taala untuk kita adalah pengaman untuk kehidupan kita sehingga kita nanti tidak tersentuh oleh api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hidup di dunia dia tidak mendapatkan hidayah, dia tidak mendapatkan petunjuk walaupun dia orang hebat, walaupun dia orang yang berkuasa, walaupun dia memiliki segalanya, tapi dia tidak mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, mereka hanya akan dibinasakan lebih dalam lagi di dalam jurang nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kita, walaupun kita memiliki segala sesuatu yang terbatas, kita memiliki segala sesuatu yang dimana kita yang tahu ukurannya, tapi kita masih diberikan sesuatu yang luar biasa, yaitu kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang bisa duduk selalu mengingat kepada Allah dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita di tempat ini pun mengadakan daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad. Peringatan maulidnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling agung yang dikatakan beliau, "Wa min nasri tibihi tatarati turuq wal manazil wa bi arfi dzikri tatayabatil majalisu wal mahafil." Kita memperingati maulidnya seorang sosok yang dimana kalau beliau jalan, baginda Nabi kita Muhammad, Bu, kalau berjalan, beliau kalau jalan dari satu tempat ke satu tempat, itu sampai beliau sudah kembali dari tempat itu, wanginya 3 hari 3 malam nggak pernah hilang. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap beliau datang ke rumah-rumah daripada orang yang disilaturahmi oleh beliau, maka wangi tersebut akan nempel dan membawa keharuman yang luar biasa. Padahal beliau nggak pakai parfum, beda sama kita. Kalau kita kira-kira udah 2 hari kita jalan, kepanasan, kesiangan segala macam, kita keluar, kita nggak pakai parfum, orang katain kita bau busuk, dikatain sama orang. Tapi baginda Nabi Muhammad nggak pernah pakai parfum, tapi selalu wangi. Ini yang kita peringati maulidnya baginda Nabi kita Muhammad SAW, yang akan dimana mensyafaati umatnya. Kita ini hari ini kita berdoa, kita minta sama Allah, kita berzikir sama Allah dengan segala tujuan dan niat hajat kita. Di tempat ini kita agungin salawat kepada Nabi Muhammad, insya Allah ini semua menjadi pengantar kita mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Mudah-mudahan tidak kita bangun dari tempat ini, mudah-mudahan dosa kita sudah diampuni sama Allah Ta'ala, diganti segala keburukan kita dengan kebaikan. Allah limpahkan rahmat, Allah kabulkan hajat. Yang punya utang mudah-mudahan utangnya kebayar. Yang dimana yang sedang hamil mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang soleh atau solehah, yang selamat, yang barokah. Orang-orang tua kita mudah-mudahan kita doain biar diberikan sehat panjang umur. Orang-orang tua kita doain mudah-mudahan Allah berikan keluasan rezeki, kelapangan daripada dadanya, sehingga terus bisa menjadi orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita berdoa penting di tempat ini? Karena tempat ini adalah satu tempat yang dimana insya Allah diijabahnya doa. Tempat ini adalah tempat yang dimana insya Allah mendapat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tempat ini adalah tempat yang mendapatkan pandangan daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak guru-guru kita yang insyaallah akan menyampaikan segala sesuatunya, hikmah-hikmah daripada Maulid. Al-Faqir hanya ingin mengutip sebuah kisah. Kisah seorang sahabat baginda Nabi besar Muhammad untuk memotivasi kita punya hati. Bagaimana seorang yang memiliki hubungan dengan Nabi Muhammad di dalam kehidupannya. Bagaimana seorang yang memiliki
cinta dan mahabbah kepada Nabi Muhammad di dalam kehidupannya. Ada seorang sahabat yang bernama Sayyidina Salabah bin Abdurrahman. Beliau ini, Sayyidina Salabah, adalah seorang pemuda yang dimana beliau badannya kecil, kurus, jalannya cepat, dan wajahnya beliau periang. Beliau selalu senyum. Beliau ini kalau tidur nggak jauh daripada pintu kamar baginda Nabi besar Muhammad SAW. Beliau kalau tidur di situ pengen buru-buru pertama menjadi orang yang pertama. Ketika baginda Nabi keluar, beliau pertama orang yang lihat wajah indahnya Rasulullah SAW. Sayyidina Salabah bin Abdurrahman ini orang yang selalu mendapatkan perintah dari Nabi untuk menuntaskan daripada hajat-hajatnya baginda Rasulullah. Pernah suatu ketika Sayyidina Salabah bin Abdurrahman sedang diperintah oleh baginda Rasulullah untuk menuntaskan daripada hajat rumah tangganya Nabi Muhammad. Ketika itu beliau pergi ke suatu tempat di mana beliau pergi dengan cepat, berjalan dengan cepat untuk melaksanakan tugasnya daripada Nabi Muhammad. Beliau ingin kembali buru-buru, jalannya cepat karena pengen buru-buru balik biar bisa mandang lagi wajah Rasulullah. Ketika dalam perjalanan, di mana di perjalanan itu enggak sengaja beliau masuk ke ganggang, dilihat ada suatu rumah yang di mana ada kamar mandinya tersingkap. Rumah-rumah orang dulu enggak kayak sekarang ada pintunya bagus-bagus, ketutup ada kuncinya. Rumah orang dulu kadang ditutup dengan bahan di Arab sana. Dan di saat lagi lewat itu ngelihat ada seorang perempuan yang sedang mandi, enggak sengaja tersingkap. Satu kedipan, dua kedipan, Sayyidina Salabah ngelihat di situ beliau nangis. Dia ingat sama Allah, dia ingat sama Nabi Muhammad, timbul di dalam hatinya rasa takut sama Rasulullah. Apa kata Sayyidina Salabah dalam erangannya beliau, dalam kesedihannya beliau, bagaimana mataku yang selalu memandang wajah yang mulia, wajah Nabi Muhammad, saat ini aku melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, sesuatu yang dibenci oleh Nabi Muhammad. Beliau di situ ketakutan, beliau kabur ke sebuah gunung, beliau lari ke sebuah gunung, takut ketemu daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Malu sama Rasulullah SAW. Sampai daripada sahabat Nabi Sayyidina Salman Al-Farisi disuruh sama baginda Rasulullah dan juga Sayyidina Umar bin Khattab untuk mencari Sayyidina Salabah. Dicari-cari dalam 1 hari, 2 hari, 3 hari nggak ketemu Sayyidina Salabah. Sampai diketemukan seorang penggembala kambing, di mana penggembala kambing itu ditanya sama Sayyidina Umar, sama Sayyidina Salman Al-Farisi, pernahkah kau melihat sosok yang digambarkan sosok seperti Sayyidina Salabah? Dilihat orang yang, apakah kamu pernah melihat orang yang cirinya seperti ini? Cirinya dia periang, dia berjalan cepat, badannya kurus. Sayyidina Salabah bin Abdurrahman ini orang yang sangat periang. Kata ini penggembala, saya nggak pernah ngelihat. Ada selalu turun dari gunung setiap sore untuk mengambil minuman. Saya berikan dia minuman, tapi dia bukan periang, wajahnya selalu murung, selalu sedih. Wajahnya selalu sedih, selalu murung. Lalu dikatakan sama Sayyidina Umar, mungkin itu Sayyidina Salabah. Kapan dia turun? Dia nggak bakal turun kalau dilihat masih ada orang di bawah. Kalau antum mau ngelihat ini orang, antum bersembunyi dulu mungkin di balik bukit atau batu. Nanti kalau turun antum temuin, mungkin ini orang yang antum maksud. Akhirnya ketika bersembunyi Sayyidina Umar bin Khattab turun Sayyidina Salabah. Dan dilihat oleh Sayyidina Umar bin Khattab, ternyata betul Sayyidina Salabah. Dia hampiri, wahai Salabah, siapa engkau? Aku Umar bin Khattab. Untuk apa kau mencariku? Kata Sayyidina Salabah. Apakah sudah termaktub di dalam daripada Al-Quran apa yang disampaikan? Apakah telah turun daripada wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatakan tentang dosaku ini? Kata Sayyidina Salabah bin Abdurrahman. Lalu di mana Sayyidina Salabah bin Abdurrahman yang penuh ketakutan diajak, dirayu untuk jumpa dengan Nabi Muhammad. Lalu mau kembali kepada Nabi Muhammad. Di saat dibawa kepada kehadiran Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Salabah malu. Beliau datang, beliau maunya ditaruh di rumah ibunya. Sampai baginda Nabi nyamperin beliau ke rumah ibundanya beliau. Ketika disamperin di rumah ibundanya beliau, baginda Nabi langsung yang samperin Sayyidina Salabah. Dia Sayyidina Salabah sudah lagi sakit, keadaannya sakit, beliau terbaring nggak bisa bangun. Rasulullah datang, didudukin nama baginda Rasulullah di pangkuannya Nabi SAW. Ketika didudukkan di pangkuan Nabi, Sayyidina Salabah kepalanya menggiring keluar daripada pangkuannya Nabi. Ditanya sama Rasulullah, kenapa engkau tidak mau di pangkuanku, hai Salabah?
Ya Rasulullah, apakah masih pantas seorang yang telah berbuat dosa sepertiku, telah melihat sesuatu yang haram, duduk di pangkuan orang yang paling mulia seperti engkau ya Rasulullah? Di saat itu baginda Rasulullah, wahai Salabah, apa yang kau inginkan? Wahai Rasulullah, aku ingin Allah ridha kepadaku, engkau memaafkanku, engkau ridha kepadaku wahai Rasulullah. Dengan kasih sayangnya baginda Nabi dikatakan oleh baginda Nabi, wahai Salabah, Allah telah mengampunimu, aku ridha kepadamu. Dan dilihat oleh baginda Nabi Muhammad ada semut yang beriringan menandakan Sayyidina Salabah akan segera meninggal dunia. Diberitahukan kepada Sayyidina Salabah, dan tidak lama setelah itu dibacakan doa oleh Nabi Muhammad, Sayyidina Salabah meninggal dunia. Dan ketika meninggal dunia itu dimandikan, disolatkan oleh baginda Nabi dan sahabat-sahabatnya sampai digiring daripada jenazahnya. Ketika jenazahnya sedang digiring, baginda Rasulullah itu berjalan berdiri sampai jinjit, sampai sahabat nanya, ya Rasulullah, kenapa engkau berjalan secara jinjit seperti itu? Ternyata kata baginda Nabi apa? Wahai sahabatku, engkau tidak melihat daripada jutaan malaikatnya Allah ikut serta di tempat penggiring jenazah ini, ikut mengantarkan kepergian daripada Sayyidina Salabah bin Abdurrahman. Lihat apa hikmah yang bisa kita petik daripada kisah ini. Orang yang mencintai Nabi Muhammad, dia sungguh-sungguh dia takut untuk melakukan sesuatu yang dibenci oleh Nabi Muhammad SAW. Dia takut untuk melakukan sesuatu yang dimana sesuatu itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Dia mendapatkan kemuliaan karena rasa takutnya kepada Allah, karena besarnya cintanya kepada Nabi Muhammad. Karena hakikatul mahabbah bil itiba, hakikatnya mahabbah itu dengan mengikuti orang yang dicintai. Kita mencintai Nabi Muhammad, ikutin jalannya Rasulullah. Ini yang begini jangan pernah ditinggal, jangan pernah dilepas. Walaupun lelah, capek, bermalam-malam duduk berjam-jam, dengerin orang ceramah, dengerin orang baca maulid, dengerin orang zikir segala macam, insya Allah setiap waktunya, setiap satu helak nafasnya antum di tempat ini menjadi pengampunan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi berkah untuk kita semua. Mari kita bangun, kita punya hati untuk terus melakukan hal-hal yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita ikutin budaya-budaya, dan di mana budaya yang percontohannya kepada orang-orang yang tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Ini perayaan tahun baru seperti ini, orang-orang yang niup trompet itu bukan orang-orang yang mengikuti percontohan kepada ajaran Rasulullah. Mereka mencontoh kepada orang-orang yang justru memusuhi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan jalan yang dimana jalan ini akan mengantarkan antum kepada kenistaan. Ini adalah jalan yang akan membawa antum kepada kebahagiaan. Ini adalah jalan yang mendapatkan janji dari Nabi Muhammad, adalah keistimewaan, kebahagiaan di akhirat bersama baginda Rasulullah SAW. Jangan kita berbuat semau kita, walaupun dikatakan oleh Sayyidina Jibril alaihissalam kepada baginda Nabi Muhammad, ya Muhammad, ismasyi'ta fa'innaka mayyitun. Wahai Nabi Muhammad, berbuatlah, hiduplah sesukamu, sesungguhnya engkau akan menjadi mayit. Ahbib masyi'ta fa'innaka mufariquhu. Cintai segala sesuatu yang kau sukai dan cintai, sesungguhnya semua itu akan kau tinggalkan, kau akan berpisah dengannya. Wa mal masyi'ta fa'innaka madziyun bih. Berbuatlah sesukamu, segala sesuatunya akan dituntut balas. Setiap kemaksiatan, in syarrun fa syarrun, in khairun fa khairun. Setiap kemaksiatan yang kita lakukan akan dituntut balas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kebaikan yang kita lakukan pun akan dituntut balas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan akan mendapatkan kebaikan, mendatangkan kebaikan, dan keburukan akan mendatangkan keburukan. Kalau kita benar mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, Al-Fakir mau tanya, antum semua cinta kepada Nabi Muhammad? Cinta oleh Rasulullah? Cinta dengan Rasulullah? Kalau cinta sama Nabi Muhammad, jangan pernah berjauhan dengan Sayyidina Muhammad. Jangan pernah berjauhan dengan Rasulullah. Ikuti ulama-ulama kita yang istiqomah, yang terus memegang panji estafet dakwahnya Nabi Muhammad, yang tidak pernah bergeser sedikit pun hatinya untuk terus berada di jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan ulama-ulama kita yang sedang berjuang, mudah-mudahan Allah berikan mereka kekuatan,
Allah berikan mereka kemenangan, Allah berikan mereka kebahagiaan, khususnya Al-Habibana Muhammad Rizik bin Husin Syihab yang sedang di sel. Mudah-mudahan Allah menangkan setiap perjuangan beliau, amin. Mudah-mudahan Allah selalu jaga beliau, amin. Allah berikan perlindungan untuk beliau, Allah berikan kemenangan, Allah berikan kebahagiaan, Allah berikan ketenangan, Allah berikan kesuksesan. Dan setiap orang yang zalim kepada orang-orang yang baik, mudah-mudahan mereka akan dibalas di pengadilan seadil-adilnya, pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang di sini mendapat keadilan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Tidak kita mati kecuali kita membawa iman di dalam hati kita, membawa panjinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wal mu'afati minal fitani. Allahumma jama'na hadza jaman marhuman waj'al tafarruqan min ba'di tafarruqan masuman. ولا تجلهم فينا ولا منا ولا معنا سجيا ولا مدرودا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. Hakadha minni, demikian daripada yang bisa Al-Fakir sampaikan, mengambil hak barokah. Insyaallah mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkah dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak kita pulang dari tempat ini kecuali hajat-hajat kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.